Assalamualaikum, selamat siang ya. Hari ini kita akan belajar topik lanjutannya dari infeksi paru ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang TB, tuberkulosis ya. Nah, sebenarnya tuberkulosis itu adalah bagian dari infeksi saluran napas. Kemarin kan kita bagi tahu infeksi saluran pernapasan itu kalau dilihat dari penyebabnya ada dua macam ya, yang spesifik sama yang non spesifik. Yang non spesifik kan kemarin sudah pneumonia itu dan komplikasinya. Nah, nanti kita akan lihat yang spesifik. Jadi bakterinya itu khusus. Ini adalah Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Jadi kita nanti bahas tentang TB, TBC itu TB ya. Nah, jadi tuberkulosis ini nanti akan disebabkan gara-gara bakteri ini nih. Bakteri ini kamu harus ingat-ingat namanya ya. Ini namanya Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Nah, jadi bakteri ini nggak kayak bakteri-bakteri yang lain. Ini sifatnya dia unik banget sehingga dia itu susah banget buat dibunuh sebenarnya. Makanya nanti jangan heran kalau ngobatin pasien TB itu pakai antibiotiknya nggak 2 minggu kayak pneumonia kemarin. Ini bisa sampai 6 bulan atau sampai 9 bulan dia, tergantung kondisi pasiennya. Nah, nanti kita akan lihat kenapa kok Mycobacterium ini unik gitu ya. Nanti kita akan lihat pelajari bakteriologinya ya. Nah, ini yang penting ya dari epidemiologinya. Jadi, ini kalau data lama ya, data Permenkes 2016 itu, insidennya, kejadiannya itu 1 juta pasien baru per tahun terdeteksi itu ya. Dan mortalitasnya itu sampai 100.000 per tahun. Jadi yang mati itu 100.000, banyak banget yang mati. Nah, apalagi pada anak-anak ya, pada anak-anak di negara berkembang kayak kita itu, 500.000 anak per tahun yang kena TB itu. Nah, aku nggak tahu ini data di Indonesia sih. Ini dia cuma bilang di negara berkembang ya. Kayaknya sih ya Indonesia masuk situ juga banyak nih. Ya. Jadi kita itu kalau TB ini termasuk juara dunia kita. Jadi nggak cuma merokok aja, tapi juga TB-nya ya. Kita nomor 3 kali. Cuman kalah dari India sama Cina. Karena mereka penduduknya udah miliaran. Lah kita penduduk nggak sampai 300 juta aja, udah ranking 3. Nah, jadi kita tuh parah banget. Nah, jadi kalau dihitung per kepalanya, kita lebih banyak kali daripada mereka. Ya. Nah, jadi Indonesia itu mencanangkan ini target eliminasi TB itu di 2035. Jadi nggak ada lagi pasien TB yang terdeteksi di tahun 2035. Tinggal 10 tahun. Ini aku bikin waktu aku baru lulus jadi dokter tuh, sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi kayaknya sih masih jauh targetnya dari ini kan. Karena pasiennya ternyata masih banyak. Bahkan di Surabaya. Surabaya itu kota terbesar tuh, kedua di Indonesia. Itu aja pasiennya masih banyak apalagi kota-kota lain yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu eh, apa namanya asumsinya adalah semakin kecil kotanya, semakin rendah kesejahteraan penduduknya kan, itu penyakit infeksi kayak gini tambah banyak. Nah, Indonesia Surabaya aja masih banyak gitu ya. Nah, nanti penanggulangan TB ini ditanggulangi sama pemerintah. Jadi beda sama penyakit-penyakit yang lain itu kan nanti yang bayarin itu adalah BPJS gitu kan. Nah, tapi kalau TB ini penanggulangannya itu langsung pemerintah langsung yang handle. Jadi eh, programnya itu komprehensif. Jadi apa namanya full full penanganannya ya mulai dari preventif, promotif sampai kuratifnya sampai rehabilitasinya itu semua dikerjakan sama pemerintah. Nah, kita nanti itu biasanya akan kerja di puskesmas kan. Internship itu kan kerja di puskesmas. Nah, kita harus ngerti ngadepin pasien TB itu kayak gimana. Program pemerintah itu gimana sih buat ngatasin TB. Kita yang jalankan soalnya. Gitu ya. Nah, jadi kamu harus paham banget ini. Nah, penanggulangan TB ini diselenggarakan melalui banyak kegiatan. Ini tak ambilkan dari Permenkesnya. Permenkes ini 67 tahun 2016 tentang TB. Jadi spesifik satu satu penyakit aja sampai keluar peraturan menteri. Jadi kan parah banget. Nah, jadi ini ada macam-macam ya promosi kesehatan, surveillance TB. Nah, nanti kita akan belajar yang ini nih, C, D sama E utamanya ya. Pengendalian faktor risiko, ya, terus penemuan dan penanganan kasusnya ini yang penting banget sama vaksinasinya BCG. Ini kerjaannya dokter umum di puskesmas, terutama dokter anak juga yang ngerjain. Jadi vaksinnya namanya vaksin BCG. Oke, jadi nggak ada vaksin TB, tapi namanya vaksin BCG untuk mengendalikan atau mencegah TB gitu ya.
Nah, terus nanti juga untuk anak-anak kita bisa berikan obat pencegahan anak ya. Ini untuk pasien-pasien yang tinggal serumah atau kontak erat dengan apa namanya pasien TB. Nah, jadi belum tentu dia sakit TB, tapi dia beresiko kena TB. Nih, yang kontak erat atau ODHA, ODA, orang dengan HIV/AIDS ya. Anak-anak yang lahir dari ibu yang HIV, itu kan bisa kena HIV juga toh. Nah, itu dia belum-belum udah ODA dia. Ya. Dan populasi rentan ya ibu hamil, orang miskin, apa namanya, yang tinggal di lingkungan kumuh gitu ya. Nah, itu termasuk populasi rentan juga. Nah, oke. Nah, ini adalah alasannya kenapa kok si kuman TB itu susah banget buat dibunuh ya. Kalau kita itu kenal bakteri, bakteri itu kan mesti punya dinding sel ya. Yang umum bakteri kan kita bagi dua tuh, ada gram positif, ada gram negatif gitu ya. Nah, ini kamu harus ngerti tentang pewarnaan gram tuh. Hmm. Ini tak kasih tahu ya. Gram staining. Pernah ngerjain pewarnaan gram? Pernah. Pernah ya? Waktu praktikum mikro biasanya ya. Iya. Gimana tuh caranya? Masih ingat? Coba ya. Nah, nah ditetesin pewarna-pewarna gitu tuh. Nah, jadi pewarnaan gram itu konsepnya gini, tak kasih tahu ya. Ini kita punya bakteri nih dari dahaknya pasien misalnya. Jadi kita itu nggak tahu dia ini sifatnya kayak gimana tuh ya. Jadi kalau belum diwarnain itu dia nggak akan kelihatan dengan mudah di mikroskop karena warnanya kan bening gitu ya. Nah, untuk membedakan sifatnya, paling simpel itu kita pakai pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram itu tekniknya adalah itu spesimen dahaknya itu ditaruh di objek gelas ya. Terus dikasih pewarna ungu tuh, namanya crystal violet ya. Jadi semua bakterinya ini akan terwarna ungu karena dinding selnya itu menyerap crystal violetnya itu. Oke. Nah, nanti kita tambahin tambahan ya, itu iodine betadine dulu. Nah, kita tambahin warnanya orange, no? Nah, nanti ini nggak mengubah warna sebenarnya, tapi dia itu merekatkan pewarna ungunya ini ke dinding selnya dia. Jadi nggak ada perubahan di sini, cuman dia lebih lebih kuat nempelnya, biar nggak gampang luntur gitu ya. Nah, pewarna pembedanya, apa namanya, tindakan pembedanya itu ada di sini. Kita tetesin pakai etil alkohol, pakai etanol. Tapi bukan yang 70%, yang buat cuci tangan itu kan 70%. Ini yang lebih pekat, yang 95%. Nah, kita tetesin tuh. Ternyata bakteri-bakteri itu sebagian dinding selnya akan pecah, Li. Nah, kalau dinding selnya itu pecah, berarti pewarna yang tadi terserap dalam dinding selnya gimana? Hilang kan? Nah, hilang tuh yang pewarna ungunya tuh. Jadi sebagian masih berwarna ungu, sebagian lagi akan pucat gitu kan, berwarna putih karena rontok kristal violetnya. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa tadi itu memang ada bakteri yang di situ yang sempat berwarna ungu tapi kemudian pecah, kita tetesin pakai counter stain-nya, pewarna lawannya. Namanya safranin. Safran itu warnanya merah tuh ya. Nah, sehingga dia itu akan berwarna merah lagi. Yang tadi rontok-rontok ini kan udah hilang ungunya. Itu terisi lagi pakai merah, pakai safranin. Tapi bakteri-bakteri yang masih ada kristal violetnya itu enggak menyerap safraninnya. Orang dia udah punya kristal violet kan. Nah, jadi nanti kamu akan kenal dua macam bakteri itu. Ada bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Berarti bakteri gram positif itu yang warnanya ungu. Bakteri gram negatif itu yang warnanya merah gitu ya. Berarti kalau tak lihat, tak tanyain ya, berarti apa efeknya kita tuh ngasih etil alkohol di bakteri ini? Untuk apa tadi sebenarnya? Untuk merontokkan dinding selnya kan ya. Nah, bakteri yang dinding selnya itu nggak rontok meskipun dikasih alkohol, itu akan tetap berwarna ungu. Bakteri yang dinding selnya rontok gara-gara kena alkohol itu akan berwarna merah. Berarti lebih kuat mana dinding selnya dalam melawan alkohol itu? Yang ungu, yang bakteri gram positif itu ya. Jadi pewarnaan ini yang nemuin itu Pak Gram namanya. Jadi gram itu bukan gram berat itu bukan, tapi teknik pewarnaan ini yang menemukan adalah Gram, orang Jerman atau orang Belanda ya, ya sekitar itulah. Nah, jadi pewarnaan gram ini membedakan bakteri mana yang dinding selnya itu rontok kena alkohol dan yang enggak rontok kalau kena alkohol, gitu ya. Nah, ngerti kan? Ngerti ya. Nah,
Nanti kenapa kok kalau kita pikirin ya, kenapa ya kok ada bakteri yang rontok dinding selnya, ada yang nggak rontok dinding selnya, itu ya. Nah, jawabannya ada di senyawa ini yang namanya peptidoglikan, itu ya. Jadi dinding selnya bakteri itu kan agak tebel ya. Itu kalau kita pelajari itu bahan kimianya itu ada peptidoglikannya tuh. Nah, di luar membran sel ya. Semua sel kan mesti punya membran sel. Kita punya membran sel nggak? Sel kita punya. Tapi punya dinding sel nggak? Kita nggak punya dinding sel. Yang punya dinding sel itu kan nggak bakteri, tanaman atau jamur. Manusia nggak ada dinding sel. Jadi semua sel itu punya membran sel. Nah, untuk bakteri ditambahin dinding sel di luarnya lagi itu. Jadi lebih tebal dari kita. Nah, dinding selnya bakteri yang gram positif itu ternyata peptidoglikannya itu tebel tuh. Ada berapa tuh? Mungkin belasan lapis ya. Ini cuma digambarin 4 ya. Peptidoglikannya ini ada 4 lapis gitu lah. Nah, bakteri gram negatif itu memang peptidoglikannya lebih tipis. Makanya dia gampang pecah kalau kena alkohol tadi. Namanya rontok kan warna ungunya itu ya. Nah, jadi itu sebabnya peptidoglikannya bakteri gram negatif itu lebih tipis. Makanya gampang pecah. Jadi lebih gampang dibunuh pakai alkohol gitu ya. Cuman ternyata bakteri gram negatif itu punya struktur tambahan lagi di luarnya tuh. Outer membrane-nya ini. Nah, ini dia punya banyak macam-macam bahan kimia tuh. Ada LPS-nya, ada protein-protein tertentu. Makanya ini yang bikin bakteri gram negatif itu jadi susah dibunuhnya. Apa namanya? Jadi lebih bahaya menginfeksi kita. Kayak kemarin kan kita membedakan tuh pneumonia tuh, ingat nggak? Pneumonia kemarin itu cara ngobatinnya kan kita bedain nih. Ini pneumonia yang community acquired, yang kenanya di luar rumah sakit kan, atau kenanya di rumah sakit gitu kan. Karena hasilnya, penyebabnya itu beda dan obatnya akan beda ya. Kayak kemarin yang ini kita lihat yang eh, nah ini, pneumonia tipikal sama pneumonia atipikal kemarin. Yang tipikal biasanya bakteri gram positif kan. Yang atipikal itu gejalanya lebih luas tuh. Mungkin gara-gara bakterinya lebih banyak, punya bahan kimia di dinding selnya itu yang jadi aneh-aneh gejalanya ada ya. Nah, makanya kita membedakan itu. Makanya ngerti basicnya itu karena untuk ngobatin pasien nanti itu kayak gitu. Oke. Nah, jadi sudah ngerti sekarang apa bedanya bakteri gram positif sama negatif. Yang gram positif lebih tebal lapisan peptidoglikannya ya. Yang gram negatif itu selain punya peptidoglikan meskipun tipis dia punya struktur tambahan ini sebut aja outer membrane. Ya. Nah, ini yang bikin dia beda. Oke, ngerti. Nah, cuman bakteri gram negatif itu bisa nggak sih dimatiin pakai alkohol? Bisa, cuman dia butuh waktu lebih lama, nggak cuman 5 sampai 10 detik gitu kan. Nah, jadi mungkin butuh beberapa menit gitu ya. Makanya cuci tangan kan disarankan 1 menit gitu. Nggak cuman 5-10 detik terus beres gitu kan ya. Nah, jadi biar matiin semua kumannya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kan kuman umumnya, kuman pada umumnya yang bikin pneumonia adalah. Nah, ini kita ngomongin tentang si Mycobacterium TB ini. Ini kumannya beda lagi dinding selnya ya. Unik banget. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya itu kayak gini, ini dinding selnya ya. Tahu kan kulitnya bakteri itu kita lihatnya. Nah, jadi di bagian paling bawah ya sama lah itu sel membran lipid bilayer sama kayak bakteri-bakteri umumnya kan. Nah, terus di atasnya itu ada peptidoglikan, sama lah kayak bakteri lain. Ya kan, ada peptidoglikan juga. Cuman peptidoglikannya itu nggak tebel. Sebenarnya mirip sama bakteri gram negatif. Nah, yang beda adalah lapisan luarnya ini. Dia itu ada arabinogalaktannya sama micolic acidnya ini. Nah, ini micolic acid itu asam lemak, ya kan. Jadi lemak itu bisa nggak ditembus pakai air? Lemak bisa nggak nyampur sama air? Nggak bisa. Jadi senyawa-senyawa yang larut dengan air itu nggak bisa lewat di membran selnya, di dinding selnya si Mycobacterium TB itu. Nah, kalau kita tuh nemu bakteri itu ya di dalam sel kita, itu yang merespon sel apa? Yang makan bakteri itu. Ada sel gede itu yang tugasnya makan bakteri, namanya makro makrofag ya. Kita punya sel makrofag. Tugasnya kan makan bakteri itu. Nah, makrofag itu nanti setelah makan bakterinya, bakterinya kan ditelan tuh.
Nah, terus dia itu disemprot pakai enzimnya, ya kan? Lisosom kan? Iya. Nah, enzim-enzim lisosomnya itu tujuannya untuk membunuh si bakterinya. Nah, ternyata untuk TB itu unik loh, di luarnya kayak ada lapisan lilinnya gitu ya. Jadi kayak ada lapisan lemaknya gitu. Maka enzim-enzim lisosom yang protein larut dengan air itu gak bisa nempel ke bakterinya itu. Jadi kayak diliputi pakai lilin gitu. Lilin bisa nggak kena air? Nggak bisa. Deh. Jadi enzim-enzimnya makrofag itu dia nggak bisa menghancurkan si bakterinya itu. Jadi dia meskipun ditelan sama makrofag, dia nyantai aja di situ karena punya pelindungnya itu. Malah kadang dia replikasi dalam makrofagnya. Padahal bakteri lain yang nggak ada asam mikolatnya gitu kena enzimnya makrofag hancur nih dinding selnya kan bocor dibunuhin sama makrofag. Nah ini berarti lebih kuat lagi daripada bakteri gram negatif gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi inilah yang bikin masalahnya TB itu nanti. Struktur di luarnya ini yang ada selaput lilinnya, micolic acid. Nah, itu yang bikin dia susah banget buat dibunuh ya. Kalau kamu kasih obat antibiotik, obatnya larut air, bisa nggak dia menghancurkan bakterinya? Nggak bisa. Makanya susah banget bunuhnya. Obat, sebenarnya obat-obatan kita itu terbatas yang bisa membunuh kuman TB itu. Cefalosporin nggak bisa, kasih penisilin apalagi itu ya, nggak bisa. Padahal obat itu aja udah cukup buat bunuh kuman-kuman pneumonia gitu kan ya. Nah kita nggak cukup pakai antibiotik itu. Nah itu ya harus paham kenapa kok kuman TB itu susah banget dibunuh. Oke, ngerti? Iya. Sebenarnya kuman TB itu nggak segala virus yang lain, nah, yaitu cuman numpang tinggal aja. Cuman kan bikin masalah nih kalau dia ada penunggu apa namanya pengganggu makrofag kita kan nggak seneng ada benda asing kan. Jadi dia kan berusaha membunuh itu. Makanya parunya jadi radang tuh. Sebenarnya tekniknya, patofisiologinya itu mirip sama pneumonia. Ada bakteri masuk, dimakan makrofag, bikin radang, rusak parunya. Nah, bakteri yang lain itu lebih simpel karena begitu udah disingkirin makrofag, kasih antibiotik, udah hilang kan. Nanti Iya. parunya memperbaiki dirinya itu kan. Nah, maksudnya cuma TB ini karena susah dibunuhnya itu radangnya nggak berhenti-berhenti. Makanya jadi radang kronik, butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan perjalanan penyakitnya pasien TB, gitu ya. Jadi kuman TB itu nggak agresif, tapi dia itu kuat, nggak mau dibunuh juga. Aku cuma numpang tinggal aja kok, gitu ya. Nah, ini adalah eh, apa namanya ceritanya atau perjalanan klinisnya pasien yang kena TB, gitu ya. Pasti pasien yang terkena TB itu sudah terpapar atau terpajan sama bakteri TB, gitu ya. Itu masih tahap exposure, paparan, gitu ya. Tapi apakah pasien yang seperti ini itu kena TB? Enggak selalu, gitu ya. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu aja yang akan jatuh ke tahap infeksi, gitu ya. Ini buat gambaran ya. Aku dulu tuh waktu jadi koas, itu kan sebulan di poli TB. Iya. Tiap hari ketemu pasien TB. Berarti aku terpajan nggak sama bakteri TB? Aku terpapar nggak bakteri Iya. TB selama sebulan itu? Terpapar kan? Tapi ternyata, apakah aku sakit TB? Enggak, gitu ya. Belum. Belum pernah aku sakit TB itu ya. Nah, jadi aku itu cuma terpajan aja, tapi nggak sampai infeksi gitu ya. Kenapa? Karena imunnya masih kuat gitu ya. Jadi dia bisa dengan mudah menyingkirkan kuman TB-nya. Loh, katanya nggak bisa dibunuh pakai makrofag. Yang makrofag nggak bisa bunuh, tapi kalau limfosit yang main kan masih bisa kan. Iya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi orang yang imunnya kuat itu akan susah kena infeksi TB. Gitu ya. Nah, ini dia bisa jatuh kalau ada faktor risiko yang lain tuh. Nah, nanti dari yang infeksi ini, apakah dia itu jadi pasien kita yang kita rawat itu? Ternyata enggak tuh ya. Jadi kamu bedain ini orang dengan infeksi TB, jadi ada bakteri TB di dalamnya, Iya. dengan pasien TB yang klinis tuh ya. Jadi pasien yang kita periksa itu adalah pasien TB yang menunjukkan gejalanya. Ini yang kita temuin itu ini sebenarnya. Yang kita temuin itu cuma sedikit ini. Bayangkan ya, cuman ini aja kita udah ranking 3 sedunia. Bayangin kalau sampai ngitung pasien dengan infeksi TB, ya mungkin akan lebih banyak lagi. Soalnya pasien infeksi TB itu paling cuma 10% yang jadi sakit TB. Nah, tuh. Jadi kenapa pasien yang terinfeksi TB bisa jadi klinis TB, muncul gejalanya?
karena infeksinya cukup berat, cukup banyak. Kenapa kok jadi cukup berat? Karena dia ada faktor resiko lain yang bikin imunnya jadi terganggu, gitu ya. Malnutrisi, kurang gizi, gitu ya. Atau ada diabetes mellitusnya, imunnya turun, gitu ya. Atau pakai obat-obatan imunosupresan. Pasien autoimun, itu kan dikasih imunosupresan, toh. Ternyata imunnya turun, dia beresiko kena TB kalau terpapar sama protein TB. Nah, kayak gitu tuh. Pasien apa tuh habis cangkok ginjal dikasih imunosupresan kan biar nggak radang tuh ginjal barunya. Jadi imunnya turun. Jadi banyak pasien yang dikasih obat imunosupresan itu dia beresiko jadi TB beneran. Ya. Apalagi pasien HIV ya. Memang limfositnya pada mati kan kena HIV. Nah, jadi dia akan sakit juga. Nah, apakah pasien yang sudah sakit TB itu nanti jadi berat gitu ya? Nggak tentu sebenarnya ya. Jadi pilihannya dua tuh pasien TB itu. Kalau nggak sembuh, ya mati gara-gara TB-nya. Ya. Nah harapan kita masih banyak yang sembuh. Jadi untuk sembuh itu ada banyak yang kita harus capai gitu ya. Diagnosisnya harus cepat dan harus tepat kalau itu memang TB. Jangan sampai salah diagnosis. Kamu kira itu pneumonia, kamu obati dulu 2 minggu. Berarti buang waktu atau 2 minggu. Nah jadi begitu dia itu TB harusnya itu terdeteksi dengan cepat. Ya. Terus kalau udah tahu itu TB, terapinya harus tepat dan harus lengkap. Ya, ya. Jadi eh, yang jadi masalah itu terapi TB itu harus 6 bulan gitu kan ya minimal. Jadi itu kadang pasien bosen minum obatnya. Dia enakan sedikit itu udah nggak mau minum obatnya. Jadi nggak lengkap obatnya. Nah, atau ini ya, dia itu bisa sembuh kalau kondisi kesehatannya mendukung, nggak ada DM-nya, nggak ada imunosupresan, nggak ada malnutrisi, nggak HIV, gitu ya. Insya Allah bisa sembuh, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya ya, diagnosisnya telat, ngobatinnya nggak lengkap, pasien nggak nurut, gitu ya. Atau ada kondisi komorbid yang lain tuh pasien bisa rusak parunya sampai dia mati. Gitu. Nah, masalahnya adalah pasien-pasien ini dia itu bisa menjadi sumber transmisi, sumber penularan di bila dia nularin ke orang-orang sekitarnya tuh. Jadi orang-orang sekitarnya akan masuk ke cerita yang sama ini. Dia terpapar ya. Apakah jadi infeksi? Lihat imunnya. Apakah jadi pasien TB? Lihat imunnya lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita itu menterapi pasien TB itu sebenarnya kita mengamankan lingkungannya dia dari infeksi TB gitu. Jadi jangan dibiarin pasien TB itu apa namanya seenaknya minum obat gitu kan atau berkeliaran dengan bebas. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Karena TB itu pasien TB itu dua masalah tuh. Dia sendiri sama masalah buat lingkungannya. Nah, itu yang harus kita bisa. Nah, ini penjelasannya ya. Yang namanya exposure ya, ini adalah fase paparan nih, pajanan ya. Nah, itu dipengaruhi faktor eksternal sebenarnya. Nggak ada manusia itu yang terlahir dengan TB. Itu nggak ada. Itu bakteri dari luar pasti. Nah, jadi masuknya itu dari dropletnya pasien yang TB paru yang aktif tuh ya. Jadi pasien yang memang sakit TB gitu ya. Biasanya ditandai dengan gambaran kavitas atau infiltrat nanti di foto X-ray-nya. Ini tanda pasien TB paru aktif ya. Nah, kalau udah terpapar, itu dia bisa masuk ke fase berikutnya, namanya infeksi kan ya. Ini karena kuman TB-nya tadi bisa mengalahkan makrofag gitu ya. Atau dia bisa memicu respon Holmes-nya gitu ya. Jadi radang dan kerusakan jaringan. Parunya itu rusak tuh. Jadi kalau paru itu misalkan jaringannya rusak itu akan terjadi gini-gini. Halo, masih belajar Omari. Sana, sana. Nah, jadi infeksi itu bikin kerusakan jaringannya itu. Ya. Nah, nanti matinya itu gara-gara kerusakan jaringan parunya tadi. Nah, kalau yang disease, yang ini pasien yang sakit secara klinis, disease. Nah, penyakitnya paru itu bisa infeksi di paru, penyakit TB itu bisa pulmonary di paru, bisa ekstrapulmonal di luar paru. Nah, itu ya. Nah, kalau yang di luar paru itu berarti kena di banyak organ. Itu yang unik juga tuh dari kuman TB itu dia bisa nyerang banyak organ tuh. Nah, kalau yang paru itu meskipun cuma di paru, tapi sumbernya ini, ingat ya, paparan itu adalah muncul dari pasien yang TB paru, tuh, pulmonary TB itu yang bisa nularin ke orang lain. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau yang disease ya pilihannya dua tadi tuh, harus sembuh atau mati ini. Nah, jadi TB paru itu sebenarnya reaksi radang ya, reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya.
Kita nggak usah bahas ini dulu. Nanti aja waktu bahas mekanisme radang, kita bisa review tentang ini. Aku pengen kamu ngerti aja bahwa infeksi bakteri TB itu bikin parunya rusak, ya. Parunya jadi jebol nantinya. Jadi kalau dilihat di mikroskop nanti gambarannya kayak gini nih. Harusnya paru itu masih kan enggak? Paru itu kan bolong-bolong isi alveolus gitu ya. Lah ini mana alveolusnya? Nggak ada. Isinya itu sel radang kayak gini ini. Nah, jadi apa yang terjadi kalau parunya isi gini semua? Ya bagian ini nggak bisa menyerap oksigen, nggak bisa buang CO2 gitu kan. Pasiennya sesek tuh. Jadi nafasnya terganggu dia. Nah, gara-gara dia nggak ada tempat buat nyerap oksigen. Ini yang terjadi pada pasien TB. Oke? Nah, terus, oh ya, kamu pernah lihat parunya pasien TB belum? Minta kasih tahu ya. Caseus, caseus necrosis. Nah, ini khasnya TB itu adalah namanya necrosis caseosa. Nah, kayak gini nih. Paru itu yang normal kan itu bolong-bolong. Eh, bolong-bolong karena isinya kan alveolus. Nah, ini paru yang normal nih. Tapi ini paru yang terinfeksi TB-nya itu. Ini kalau dilihat di mikroskop jadi gambar ini sebenarnya. Nah, jadi bayangin ya, kayak kesumpel sama keju tuh ya. Jadi bagian ini akan rusak fungsinya. Nah, itu kan. Terus nanti itu namanya nekrosis caseosa. Caseosa, casein itu keju ya. Jadi kayak kayak keju parmesan gitu. Kejunya pizza yang belum direbus, yang belum di oven kan meringkil-meringkil gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi rusak parah tuh infeksi bisa apa namanya? Bisa rusak parah gitu. Jadi di jaringan apapun yang kena TB itu gambarannya khas banget kayak gini. Nekrosis gaseosa gitu ya. Di otak bisa kayak gini, di tulang belakang vertebra bisa kayak gini. Pokoknya dimanapun itu bikin masalah kayak gini. Oke? Nah, wis. Hari ini karena bloknya adalah paru, kita fokus akan bahas ke TB paru, betul ya? Nah, oke. Jadi, oh ya, sebelum ini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, jadi kamu sekarang sudah tahu gimana ceritanya pasien yang kena TB gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana aku tuh mendeteksi pasien itu TB atau enggak gitu kan ya. Nah, pasien TB itu yang akan kita temukan itu yang di sini kan. Berarti udah muncul gejalanya ya. Nah, gejalanya TB itu nanti ada macam-macam ya. Jadi TB itu gejalanya bisa mirip penyakit yang lain-lain ya. Jadi khasnya pasien TB itu nih batuknya lama, 2 minggu minimal atau lebih gitu ya, berbulan-bulan batuknya ya. Mirip pasien asma yang nggak terkontrol, mirip pasien PPOK. Jadi bisa macam-macam tuh. Batuk lama itu nggak harus TB. Kanker paru juga batuk-batuk. Ya. Nah, terus karena dia itu infeksinya kronik, itu dia berat badannya sampai turun. Ya. Kalau pada orang itu jadi kurus, makanya lihatan pasien TB itu biasanya akan jadi kurus. Ya. Atau paling enggak kalau anak-anak itu berat badannya nggak bisa naik. Anak itu kan ada kurva peningkatan berat badannya kan. Nah, itu nanti dia harusnya itu naik terus setiap bulan kalau ditimbang gitu ya. Tapi kalau dia nggak naik 2 bulan, disertai dengan batuk-batuk gitu ya. Nah, itu pikirkan mungkin jangan-jangan ini TB. Apalagi ada demamnya. Demamnya itu nggak kayak pneumonia. Pneumonia itu kan tinggi, terus menggigil gitu ya. Heboh lah demamnya. Kalau TB itu enggak, demamnya subfebris, sumber-sumber gitu. Nggak terlalu tinggi, paling cuma hangat aja. Nah, itu kayak gini. Itu yang sering kali diremehkan sama pasien kan. Karena dia nggak merasa sakit berat di awal-awal. Nah, terus lagi ada khasnya keringat malam. Jadi kalau malam hari atau pagi atau subuh-subuh itu dia berkeringat gitu gara-gara radangnya kroniknya. Dikira dia disantet. Bukan, itu TB. Nah, itu khasnya itu ya, batuk lama, berat badan turun, dan keringat malam. Ini 3 gejala khasnya TB. Kita sebut dia trias TB. Ya, trias, trias TB. Jadi gejala khasnya TB itu ini. Batuk, berat badan turun, dan keringat malam. Nggak ada demamnya. Seringkali malah nggak demam. Ya. Bedain sama trias pneumonia kemarin. Trias pneumonia itu kan batuk, sesek, sama
demam gitu ya. Nah, itu arahnya ke pneumonia. Kalau dia nggak pakai demam, arahnya ke TB. Keringat malam itu karena aktivitas atau diem aja Diam nggak aja dia keringat? keringatan. Gara-gara radangnya itu kan terus-terusan gitu. Iya. Kamu pernah ini nggak sih? Pernah kena apa namanya? Infeksi tenggorokan, nah. Iya. Tenggorokan Iya. panas kan? Iya. Itu kan keringatan tuh. Iya. Itu nggak ngapa-ngapain aja keringatan tuh. Iya. Ya sama kayak gitu. Itu gara-gara radangnya dia kronis. Jadi tiap malam dia keringatan. Nah, gejala tambahan bisa juga hemopto ya. Hemopto itu batuk darah. Hema, hema itu kan darah tuh. Nah, hemopto, hemoptisis itu batuk darah. Jadi, kenapa kok pasien TB itu bisa batuk darah? Soalnya, bayangin ya, kalau parunya tuh kayak gini, itu dia jadi kuat, apa jadi kropos tuh jaringannya. Propos. Jadi kropos kan. Jadi ini kalau dibatuin, apa ya, itu dia jadi nanahnya itu dan darahnya itu. Jadi pas pecah pembuluh darahnya itu dia ikutan keluar sama darah. Jadi dahaknya yang dia keluarkan itu nggak cuman cairan tok, tapi isi jaringan parunya juga yang udah mati itu. Ya, jadi dahaknya bisa kuning, bisa ada kemerahan kayak gitu. Nah, ya, yang udah parah tuh kayak gitu. Nah ini kalau udah parah dia jadi hemopto. Meskipun hemopto juga nggak selalu TB kan. Kanker paru ya hemopto. Pasien gagal jantung ya kadang bisa hemopto. Nah, tapi kalau arahnya udah lengkap ya, gejala-gejala yang mengarah ke TB, ya udah itu adalah TB. Oke, ini pasien yang menunjukkan gejala klinis gini, ini kita sebut namanya suspek. Ya. Suspek TB, tersangka TB. Kita masih menduga dia itu TB, bukan terbukti gitu ya. Iya. Kalau di kepolisian dulu pasien tersangka nggak bisa dipenjara langsung tuh. Iya. Nah, harus dibuktikan dulu emang dia salah gitu ya. Nah, kita buktiin nanti apakah suspek TB ini beneran TB. Nah, gitu caranya. Kalau TB yang ekstrapulmonal, ya macam-macam gejalanya ya, tergantung organ apa yang terlibat gitu. Kalau kena di kelenjar getah bening, di limfadenopati ya, limfadenitis TB, ini paling sering di servikal, karena kelenjar getah bening kita kan di sini, atau di ketiak situ kan, Iya. atau di ini, daerah dekat sternum gitu. Nah, kalau dia itu, apa namanya, kelenjar getah beningnya itu radangnya sampai ke kulit, itu jadi kayak gini. Ini sebenarnya ini lihat ya ada bekas bekas lukanya kan. Iya. Itu dulu radang-radang kayak gini nih, tapi saking parahnya dia meluas ke kulitnya. Iya. Jadi bukan TB kulit langsung bukan, tapi TB kelenjar yang menyebar ke kulit gitu ya. Nah, jadi ini nanti kita sebut namanya skrofuloderma gitu ya. Jadi limfadenitis TB itu berhubungan sama skrofulodermanya. Oke. Jadi biasanya dia itu benjol gitu kan, terus diraba nggak nyeri itu limfadenitisnya TB. Ya. Kalau limfadenitis gara-gara bakteri lain itu merah terus disentuh gini aja sakit. Nah, TB itu malah nggak sakit, gitu. Nah, radangnya kronis. Nah, bisa juga dia itu nyebar ke sistem saraf pusat ya, ke meningen, ke selaput otak, jadi demam, kejang-kejang, terus koma gitu kan. Nah, jadi kayak orang meningitis, meningitis yang streptococcus kan mirip gitu juga. Nah, atau nanti bisa muncul tuberkuloma. Jadi baik tuberkuloma itu adalah bentukan yang tadi ini. Bentukan secara histologinya ini kita sebut namanya tuberkuloma. Gitu ya, kan dari tuberkulosis kan. Iya. Nah, ini ini namanya nekrosis kaseosa. Nah, jadi nekrosis kaseosa itu istilah klinisnya, Iya. istilah patologinya. Tapi kalau istilah mikroskopiknya namanya tuberkuloma. Bayangin tuberkuloma ini terjadinya di otaknya dia. Nah, itu ya. Jadi kayak orang tumor otak. Iya. Nah, gitu kayak gitu. Nah, atau bisa juga kena ke organ lain ya macam-macam, ya. Ke peritoneum jadi peritonitis, ke mata ya, ke ginjal macam-macam. Atau pasien TB itu kan batuknya lama, kronik kan, 2 minggu dia batuk ada dahaknya. Biasanya kalau pasien itu ada dahaknya diapain dahaknya? Nah, nggak dibuang kan, ditelan kan. Iya. Nah, kalau ditelan kan berarti bakterinya masuk ke Masuk kemana kalau kita telan dahak itu? ke saluran Saluran pencernaan. pencernaan betul. Jadi TB-nya nyebar ke usus tuh ya. Iya. Nah, jadi TB-nya nyebar ke usus gara-gara dia nelen darah. Nah, iya. Jadi kemana-mana bisa nih. Iya. Ke tulang pun bisa ya. Kalau ini tulang belakang tuh, ini vertebra normal kan. Tahu-tahu di sini kok lo kok
benjol dan jadi kroak gini. Nah, ini tulangnya yang normal tuh kayak gini nih, yang abu-abu itu ya. Tapi kalau jadi putih ini tuh berarti mengeras ya, terus pecah ya. Ini namanya adalah spondilitis. Spondilitis itu kalau kena di vertebra. Bisa juga kena ke tulang kokse, tulang panggul. Bisa juga kena ke lutut ya. Jadi gonitis ya, macam-macam lah. Bisa infeksi tulang juga. Jadi luas banget nih ya. Cuman supaya lebih spesifik hari ini kita akan ngomongin yang TB pulmonal aja, yang khusus buat paru. Jadi, nah tuh. Nah, pemeriksaan fisiknya itu seringkali nggak 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 maksudnya nggak konklusif ke TB gitu. Jadi pasien dengan infeksi TB itu kadang bisa juga pemeriksaan parunya normal gitu ya. Makanya nanti kita itu nggak mendasarkan TB itu dari pemeriksaan fisik. Nggak kayak pneumonia kemarin kan kita ketok-ketok, kita auskultasi gitu ya. Pasien infeksi TB itu seringkali dia muncul normal, seringkali. Terutama yang di awal-awal. Nah, makanya kita langsung aja belajar ke pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjang ini nanti tugasnya untuk menentukan pasien itu beneran TB bukan. Suspek kita itu beneran pasien TB atau bukan. Nah, ini alat-alatnya atau modalitasnya yang kita bisa pakai ya. Radiologi toraks, foto X-ray kemarin. Terus pemeriksaan sputum, pemeriksaan darah, pakai pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam. Nah, nanti bisa sewaktu sama pagi. Nanti tak jelasin tentang pewarnaan ini. Ya. Terus TCM, TCM itu tes cepat molekuler. Nah, jadi bukan tradisional Chinese medicine, bukan. Itu obat Cina. Itu ini tes cepat molekuler. Terus juga bisa pakai histopatologi, pemeriksaan mikroskopik. Nih. Cuman ini enggak sering. Yang kamu harus paham ini, nanti kapan makainya masing-masing ini kamu harus tahu. Nah, oke. Jadi ini adalah apa namanya itu? Ini masih yang lama. Ini adalah alur diagnosisnya TB di Indonesia itu. Ini yang aku ambilkan itu tahun 2016. Itu yang terbaru pas aku lulus jadi dokter kan. Waktu itu terbaru. Cuman ada yang terbaru lagi. Itu beda urutan pemeriksaannya. Nah, kita langsung belajar aja ke ini. Alur diagnosis TB. Apa ini? Oh, ini yang anak. Nah, ini yang terbaru kayak gini nih. Aku nggak tahu dosenmu pakai yang mana ya, tapi harusnya sih dia pakai yang terbaru. Ya. Jadi kita baca nih. Save. Kok copy image. Ini kita masukin aja ke PPT. Nah, ini ya. Eh, nah ini. Jadi tadi dari anamnesis kan kamu dapat itu kan pasien suspek TB kan. Nah, jadi kalau kamu curigain TB, itu kamu lakukan pemeriksaan penunjang tuh. Yang kamu tes dulu itu adalah TCM, tes cepat molekuler ya. Jadi tes cepat molekuler itu nanti dia alatnya itu kayak gini nih. Namanya itu Gene Expert ya. Expert. Jadi kamu ingat gak waktu kemarin COVID itu kita sempat diperiksa PCR gitu kan? Ya. Itu kan ngecek ada nggak DNA-nya COVID di putum gitu kan? Atau di hapusan hidungnya itu. Nah, alatnya itu mirip kayak gini. Ini yang TB ya. Jadi kamu biar familiar, namanya Gene Expert, Gen Expert ya. Karena yang kita periksa itu adalah genetikanya kuman TB itu. Ada nggak DNA-nya kuman TB di dalam dahaknya pasien gitu ya. Tadi aku bilang ya, manusia normal itu mengandung bakteri TB enggak? Manusia normal itu punya bakteri TB enggak di dalam badannya? Orang normal. Enggak punya. Gitu kan. Jadi kalau mendeteksi gennya TB, ketemu enggak? Enggak ketemu. Harusnya memang enggak nemu DNA-nya TB. Gitu ya. Kalau misalkan di sputumnya itu ternyata dibaca sama gene expert ini ada DNA TB-nya, DNA-nya Mycobacterium, artinya apa?
artinya dia terinfeksi kuman TB. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kesimpulannya Gene Expert tuh kayak gitu, yang paling basic, paling dasar ya. Apakah di tes cepat molekulernya itu ketemu hasil DNA TB-nya, gitu ya. Kalau negatif, ya berarti bukan bukan TB, gitu ya. Nah, ini yang tes result error ntar aja. Itu masalah klinik. Tapi itu kesimpulannya ya. Kumannya tuh DNA-nya bisa negatif atau bisa positif, gitu ya. Oke. Nah, kalau positif nanti kita bedain lagi itu. DNA itu kan menentukan sifat sel, betul? Nah, jadi kita nanti bisa memetakan DNA-nya itu untuk mendeteksi sifat bakterinya ini. Apakah bakteri ini kebal terhadap suatu obat, gitu ya. Nah, itu. Jadi tujuannya menentukan sifat bakterinya itu adalah kita mau lihat kita bisa nggak pakai obat-obat TB yang standar, gitu ya. Nah, nanti kemungkinannya itu ada tiga ya. Jadi yang kita tes itu terhadap rifampicin. Ini nama obatnya ya. Salah satu obat yang TB itu namanya rifampicin. Jadi dia itu bisa rifampicin sensitif. Artinya apa? Kalau kuman TB ini kita kasih rifampicin, dia mati itu. Iya. Berarti rifampicin bisa nggak dipakai sebagai terapi? Ya. Bisa, karena dia sensitif kena rifampicin. Mati itu baterainya. Tapi kalau kuman-kuman yang resisten, jadi dia kebal terhadap rifampicin. Dikasih rifampicin, mati nggak bakterinya? Nah, Nggak mati. Jadi nanti obatnya harus kita edit. Kita harus sesuaikan sama hasil ininya. Gitu ya. iya. Nah, ada juga yang intermediate sih. Intermediate itu antaranya. Nggak mati-mati amat, tapi yo nggak selamat-selamat amat kumannya. Jadi gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi apa? Tujuannya TCM itu apakah dia ada DNA TB-nya? Kalau ketemu DNA TB-nya, apakah dia itu resisten rifampicin atau enggak? Gitu ya. Iya. Kalau dia itu rifampicin sensitif, kita lanjutkan lagi nanti tesnya. Jadi kita cek pakai obat berikutnya, namanya isoniazid. INH itu simbolnya untuk isoniazid ya. Nah, jadi dia ini kalau sensitif isoniazid berarti artinya apa? Dengan isoniazid dia bisa dibunuh kan? Dikasih isoniazid mati, dikasih rifampicin dia mati. Ya udah cukup, dia bisa dipakai, bisa dikasih untuk terapi standarnya TB. Nah, terapi standarnya TB itu kita sebut namanya OAT lini 1. OAT itu oral antituberkulosis. Jadi obat minum anti TB. Gitu ya, yang pasien minum sendiri. Nah, gimana kalau ada resistensinya? Kalau ada resistensinya, nggak usah pusing, rujukan aja. Yes. Tugas kita dokter umum tuh ngerjain ini aja. Iya. Yang yang TB biasa aja, yang enggak resisten. Ya. Nanti entah resisten isoniazid tok atau resisten isoniazid bersama dengan rifampicin, use rujukan aja. Nanti kan? Iya. Jadi dua obat utama yang kita pakai apa? Rifampicin sama isoniazid. Isu. Nanti ada tulisan di belakang. Nah, berarti informasi ini kita dapat dari TCM. Oke. Iya. Alatnya canggih nggak tuh berarti? Canggih. Canggih kan? Nah, dulu pas aku mahasiswa, TCM itu nggak dikerjakan untuk semua pasien, tapi hanya orang-orang tertentu nih. Kalau ada riwayat HIV-nya, atau pasien pernah TB, sekarang kok TB lagi. Atau kita curigain dia terinfeksi TB yang udah resisten. Nah, itu baru kita cek TCM. Kalau untuk pasien-pasien awal, pasien-pasien baru, itu cukup pakai pemeriksaan sputum BTA aja. Ya, itu bedanya sama yang dulu. Jadi kalau yang di guideline baru itu lebih agresif nyarinya ya, langsung pakai TCM, ya kan? Jadi lebih simpel nanti algoritmanya. Nah, itu. Emang ribet di awal, tapi begitu udah ketahuan ini TB, kita obati. Oke, Iya. Yes, itu yang paling bagus tuh. Infonya paling lengkap ya, TCM. Kalau misal kamu kerja di tempat yang nggak punya TCM gimana? Puskesmas misalkan, jauh dari kota, Iya. nggak ada TCM gitu ya. Aku nggak tahu di Tulungagung ada nggak TCM-nya di RSUD-nya ya. Nanti cekan ya. Iya. Nah, kalau nggak ada TCM gimana? Ya udah, kita pakai yang kedua, pakai sputum BTA. BTA itu apa sih? BTA itu basil tahan asam. Basil tahan asam. Ya. Nah, nama pemeriksaannya itu
eh, ini Zil Nielsen. Ini nama penemunya. Ya udah aku carinya pakai Zil Nielsen aja. Udah pernah ngecek ini belum? Ini konsepnya mirip sama pewarnaan gram tadi. Oke. Pewarnaan gram tadi itu yang membedakan apa berarti? Ingat ya, Karena warnanya. Oke, apa yang bikin warnanya beda? Senyawa apa tadi? Yang bikin kita bisa bedain, oh ini gram positif nih, ini gram negatif nih. Yang membedakan dia adalah ini kan, senyawa perontoknya kan. Nah, itu ya. Senyawa decolorizingnya, perontok warnanya, itu yang membedakan sebenarnya kan. Nah, ini pakai etil alkohol. Nah, ternyata kuman TB itu dikasih etil alkohol dia nggak mati. Mirip gram positif, saking kuatnya dia. Nah, kita ternyata perlu pakai yang lain tuh. Nah, namanya adalah eh Zil-Nielsen ya, Zil-Nielsen test atau BTA gitu aja ya. Nah, jadi konsepnya sama, cuman urutannya dibalik gitu ya. Jadi nomor satu kamu ambil dahaknya kayak tadi, taruh di objek gelasnya. Terus tetesin dulu pewarna merahnya. Pewarna merahnya kalau gram kan pakai safranin. Kalau pewarna merahnya untuk Zil Nielsen tuh pakai karbolufusin. Beda warna, beda nama, tapi warnanya merah sih. Berarti semua bakteri itu akan berwarna merah. oke. Betul? Iya. Nah, terus nanti kamu panasin kan, kita Oke. keringin biar lebih nempel. Terus kita lakukan dekolorisasi. Kita rontokin dinding selnya. Kita tes rontok nggak dinding selnya gitu ya. Cuman kalau yang ini, yang pewarna tahan asam itu nggak hanya alkohol, tapi alkohol dicampur sama asam. Jadi itu cara bikinnya tuh udah HCl ya, ditambah sama etanol. Jadi double tuh perusaknya kan. Nah, HCl plus etanol. Bakteri-bakteri gram positif gram negatif itu gak tahan kalau kena HCl. Ya. Jadi kalau kamu pakai HCl ke seluruh kuman itu semua akan rontok, gitu kan? Jadi tahan asam nggak kuman-kuman gitu itu? Nah, Nggak tahan. Nah, yang menjengkelkan dari kuman TB ini, bahkan setelah kena HCl, dia tuh nggak mati. Jadi dia akan tetap berwarna merah gitu. iya. Yang lain itu pada rontok. Nah, untuk membuktikannya tadi, counter stain-nya itu kita pakai pewarna biru. Nah, pakai methylene blue. Nah, jadi warna biru gitu. Jadi yang warna biru itu tinggal jasad-jasadnya bakteri tadi itu. Nah, yang masih hidup itu yang warna merahnya itu ternyata. Jadi nanti hasilnya itu kayak yang kita lihat di awal tadi itu. Jadi ini adalah hasil dari spesimennya BTA. Yang merah-merah ini bakteri TB semua itu. Karena nggak mungkin ada sel selamat setelah diguyur HCl Ya. selain TB. Jadi yang biru-biru ini sel sisa-sisa tuh. Nggak tahu itu bakteri atau sel dari parunya. Nggak tahu lah. Pokoknya akan mati kena HCl. Nah, berarti dia masih hidup tuh, kena asam. Makanya kita sebut dia ini bakteri yang tahan asam. Bahasa Inggrisnya itu acid fast bacilli itu ya. Jadi bentuknya basil, panjang-panjang, tapi tahan asam. Ya. Nah, berarti untuk mewarnai TB itu kita nggak pakai pewarnaan gram. Nanti kalau ada soal, Iya. kayak gitu ya, ini suspeknya TB, jangan diwarna dengan gram. Karena kamu nggak akan bisa bedain sama gram positif. Iya. Ya. Nah, jadi pakainya itu pewarnaan BTA. Oke. Nah, apa itu BTA SP? SP itu sewaktu dan pagi. Jadi sputumnya itu diambil dua kali. Ya, sputum sewaktu itu pasiennya datang ke kamu kan. Iya. Kan sewaktu-waktu tuh pasiennya Iya. datang ke kamu. Nggak tahu pagi, nggak tahu malam gitu kan. Jadi itu namanya sputum sewaktu. Pak, ini ada dahaknya, ya ada tabung dahak. Pernah lihat nggak pot dahak? Pot dahaknya itu kayak botol dengan itu kayak gini. Nah, kamu kasih ini Pak, ini nanti kalau batuk ada riaknya, silakan ditaruh sini ya, dimuntahkan, dimuntahkan apa sih? Dikeluarkan ke sini. Itu yang sewaktu. Jadi itu di hadapanmu, di depanmu. Ini nggak harus kamu sih, stafmu puskesmas yang lain bisa lah. Oke. Nah, terus yang satu lagi itu adalah sputum pagi. Pagi itu berarti waktu pertama kali dia bangun. Jadi dia masih di rumah toh. Nggak mungkin bangun-bangun, terus ke puskesmas gitu, mau buang sputum kan nggak mungkin.
Nah, jadi kamu bawain itu satu pot sputumnya ini dibawa. Nanti besok kalau bangun pagi, pertama kali batuk, silakan ditampung gitu ya. Nah, apa bedanya kira-kira antara sputum sewaktu itu sama sputum pagi? Kalau sputum pagi, itu berarti kan dia ngumpulin kuman semalaman tuh. Iya. Baru dikeluarin di pagi harinya. Nah, itu berarti kemungkinan dapatnya lebih tinggi Iya. daripada sputum yang sewaktu. Nah, jadi yang lebih bagus tuh spesimennya S yang P ini sebenarnya, sputum paginya. Kalau dulu pas aku mahasiswa, itu masih ada aturan SPS, sputum sewaktu, pagi, dan sewaktu. Jadi besoknya, pas dia datang lagi ke kamu, dok ini sputumnya pagi hari, gitu ya. Oh iya Pak, ini minta lagi sputumnya yang sekarang. Jadi cas 3 kali. Betul. Kalau sekarang enggak, cukup 2 kali aja. Sewaktu sama pagi, gitu ya. Nah, ini cara interpretasinya pemeriksaan sputum BTA itu. Sputum BTA itu kan bisa negatif dua-duanya. Iya. Bisa positif salah satunya, atau positif dua-duanya kan? Iya. Nah, gimana kalau pasien itu positif gitu ya? Ada yang positif. Kalau ada yang positif, mau sewaktunya kayak atau mau paginya, itu kamu anggap aja dia TB. Oke, jadi itu adalah TB yang terkonfirmasi secara bakteriologis. Jadi kamu nemu buktinya, oh ini loh ada bakterinya beneran gitu ya. Nggak cuman gejalanya toh. Jadi kamu nemuin TB-nya. Jadi ini derajat keyakinan diagnosisnya itu yang paling tinggi sama TCM sih. TCM kan langsung nemu DNA-nya. Iya. Nah, itu namanya TB yang terkonfirmasi bakteriologis. Nah, kamu akan lanjutin atau kamu akan terapi dengan pengobatan TB lini pertama. Ya, ini kayak sama kayak tadi OAT lini pertama, OAT lini 1. Jadi itu sudah selamat Pak, ini diagnosisnya sudah ketemu nih. Namanya TB gitu. Tapi jangan selamatin juga, dia akan stres. Nah, jadi positif salah satu aja itu sudah TB. Ya. Nah, kalau negatif dua-duanya gimana, ya? Apakah diulang? Nggak perlu. Jadi kalau dia itu udah negatif dicek 2 kali, berarti anggapannya memang negatif. Ya. Kalau gitu apakah bukan TB? Ternyata bukan. Ini ternyata positif dan negatif itu nggak menunjukkan dia itu nol sama sekali. Negatif itu maksudnya masih ada tapi mungkin cuma sedikit. Jadi nggak terdeteksi. Ya. Kalau kamu masih kekeh ngeyel, ini pasien TB, nggak mungkin diagnosisku itu salah kalau kayak gini pasiennya. Kamu bisa pakai pemeriksaan berikutnya, pakai foto toraks gitu ya. Kalau bisa dirujuk untuk foto toraks, atau rumah sakit punya foto toraks. Rumah sakit mesti punya foto toraks kan, tapi nggak semua rumah sakit punya TCM. Iya. Kalau foto toraks saja nggak ada, tutup aja rumah sakit ini. Nggak niat. Nah, kalau bisa foto toraks, nanti kita tes tuh, apakah gambaran foto toraksnya itu mendukung gambaran TB gitu ya. Kalau memang foto toraksnya itu mendukung gambaran TB, kamu tetap boleh diagnosis itu sebagai TB. Ya. Tapi apakah kamu nemu bukti infeksinya? Apakah kamu nemu bakterinya? Kalau diagnosis pakai foto toraks? Enggak, gitu ya. Padahal tadi bakteriologisnya dia bilang negatif. Ini cuman pemeriksaan klinis, gitu kan. Jadi kamu yang mendukung TB itu cuman apa? Cuman anamnesisnya sama X-ray. Nah itu namanya nah itu namanya TB yang terkonfirmasi klinis, ya. Secara eh, praktis nggak ada bedanya. Tetap kamu obatin sama TB lini 1. Terkonfirmasi klinis atau terkonfirmasi bakteriologis itu terapinya sama. Cuman derajat keyakinannya yang beda. Kita lebih yakin kalau terkonfirmasi bakteriologis daripada yang klinis. Oke. Nah, gimana gambaran klinisnya, gambaran radiologisnya pasien yang TB gitu ya. Jadi gambaran X-ray-nya itu kita bisa bagi 2 macam. TB ini kita bisa bagi 2. Ada TB aktif dan TB inaktif. TB inaktif itu TB yang udah pernah kita obatin, jadi kumannya udah pada hilang. Parunya itu berusaha menutup lukanya tadi itu. Jadi akan muncul gambaran fibrosis. Jadi ini dengan kata lain udah sembuh, udah hilang proses radangnya, tapi bekas di parunya. Ya namanya rusak segitu parah bro, nggak mungkin sembuh sempurna. Nah kalau yang TB aktif ini yang benar-benar masih jalan proses radangnya, gitu ya. Nah nanti khasnya itu adalah infiltrat. Nah infiltrat lah sama kayak pneumonia.
Ya mirip, tapi kalau pneumonia kan ada gambaran air bronchogramnya. Yang kemarin ada gambaran hitam-hitam di sekitar putih-putih, itu namanya air bronchogram. Kalau TB nggak ada. TB itu infiltratnya lebih apa namanya, lebih tipis. Kabutnya lebih tipis dibandingkan kemarin yang pneumonia lobaris kemarin. Pneumonia lobaris itu lah demblok putih blok gitu loh. Iya. Nah, itu atau ada garisnya hitam-hitam di bagian dalamnya tuh. Kayak gini, ada bayangan hitamnya kan? Oh, Di TB nggak ada gituannya. Jadi infiltratnya itu cuma putih-putih, pelentong-pelentong gitu deh. Nah, ini putih-putihnya itu adalah infiltratnya TB. Apalagi dia ada di apexnya paru, ada di bagian atasnya paru. Nah, kumannya TB ini dia itu harus dapat oksigen. Dia akan lebih suka tinggal di tempat yang dengan oksigen. oke. Nah, jadi dia itu kuman aerob. Ya. Nah, ternyata kalau nanti kita bahas fisiologinya, paru itu lebih banyak oksigen di bagian atasnya daripada di bagian bawahnya. Ya, nanti kita kapan-kapan review tentang faalnya kalau perlu ya. Jadi, kalau ada infiltrat di satu sisi di apex, lah itu curigalah itu TB. Ingat ya, di Iya. apex. Kalau pneumonia biasanya di bawah atau di lobus medius gini. Ya toh? Ini aja udah beda. Gambarannya tuh yang pneumonia itu di bawah gini biasanya. Tuh, nggak di atas. Nah, itu aja udah bedain tuh. Nah, oke. Nanti ya. Iya. Nah, gambaran kedua itu yang menunjukkan TB aktif adalah kavitas. Ya. Kavitas itu bolong tuh parunya. Parunya bolong. Nah, jadi itu sebenarnya dasarnya dari ini tadi loh. Jaringan ini kan jaringan rapuh kan. Kalau dia itu dibatukin, gitu kan, itu kan pecah. Bagian ini hilang loh. Iya. Jadi bagian sini akan berupa rongga bolong gitu kan. Nah, bolongnya itu namanya adalah kavitas. Nah, jadi kavitas itu kalau dipoto kayak gini nih. Tuh lihat hitam-hitam, bolong hitam kan. Nah, itu kavitasnya itu. Ada infiltratnya, ada kavitasnya, di apex lagi. Udah, ini adalah TB itu. Oke, berarti ini pasiennya masih aktif TB-nya. Ngerti? Iya, Dok. Nah, itu khasnya TB paru yang aktif. Oke. Nah, ini yang khas banget kamu temuin nih kayak gini. Jadi, kalau kayak gini, ini apa yang kamu simpulkan? Jadi, infeksinya ada di paru bagian mana? Di paru atas saja. Paru bawahnya ada infeksi, ada inflamasinya nggak? Nah, Nggak ada. Loh, kok bisa? Kumannya itu dia hanya ada di atas gitu kan? Karena ternyata imunnya cukup kuat buat matiin bakteri-bakteri di bawah sini. Jadi, dia terlokalisir hanya ngumpul di bagian atas tuh. Nah, kalau orang itu imunnya turun ya kayak ada DM-nya tadi, pakai imunosupresan tadi tuh, atau yang emang imunnya jelek gitu kan. Itu gambaran jadi kayak gini nih. Jadi radangnya di seluruh parunya tuh lihat ya. Putih-putihnya nyebar di seluruh paru, lebih kecil ya kan, lebih nyebar. Nah, itu yang namanya miliary TB, TB miliar tuh ya. Nah, TB miliar itu berarti ini rata infeksi TB-nya. Mirip pneumonia gara-gara virus. iya. Interstitial pneumonia. Kemarin yang mana tak tunjukin gambarnya kemarin. Nah ini pneumonia interstitialis gara-gara virus ya. Tuh nyebarkan di kedua sisi parunya. Nah mirip-mirip gitu tuh. Nah makanya jangan hanya lihat X-ray-nya. Kita itu kan dokter manusia toh, Iya. bukan dokternya X-ray kan. Iya. Makanya lihat aja, makanya lihat dulu pasiennya kayak gimana, anamnesis dulu. Nah ini adalah apa namanya infiltratnya yang nyebarnya. Ya, itu namanya miliary TB. Loh, kok ekstrapulmonal? Itu kan di paru sebenarnya kan? Iya. Iya, sebenarnya kalau kita lihat patofisiologinya, dia itu masuk di ekstrapulmonal karena bukan di alveolusnya langsung, tapi di kapiler interstisial. Gitu lah ya. Atau ada bukti ini, effusi pleura. Effusi pleura itu apa artinya? Ada tumpukan cairan tuh di parunya ya. Jadi, kok di parunya, di pleuranya. Yang kemarin kita bahas tuh, effusi pleura itu kan ini ada cairan numpuk di
rongga pleuranya itu kan. Nah, jadi kalau di foto cairannya akan jadi warna putih kayak gini nih. Nah, ini adalah efusinya. Oke. Nah, tandanya itu adalah ini. Sinusnya itu hilang. Nih lihat ya. Orang ini selain ada infeksi intersisial, infeksi miliar TB-nya, lihat ya, apa bedanya yang ini diafragmanya ya sama ini. Beda apanya tuh? Beda sudut diafragmanya kan. Yang ini kan lebih lancip. Ini normal. Memang diafragma itu sudutnya lancip sama toraksnya kan. Yang ini kan lebih tumpul, cembung gitu kan. Karena sebenarnya nggak di situ dia. Sebenarnya itu diafragmanya di sini. Tapi yang di sini terisi cairan. Nah, berarti itu adalah tanda dia efusi pleura. Jadi yang namanya efusi pleura. Dokter dosen paruku itu pesen kalau kamu nemu pasien efusi pleura di Indonesia, pikirin dulu itu adalah TB gitu ya. Efusi pleura itu nggak selalu gara-gara TB. Tapi kalau di Indonesia, karena kita termasuk juara dunia TB kan, ya udah, kamu suudzon aja nih pasien TB gitu ya. Jadi ceritanya si kuman TB itu nginfeksi bagian sininya, pleuranya kan. Terus radang toh. Terus muncul cairannya kan. Kalau cairannya itu di alveolus, ya dia ngumpul di sini toh. Jadi infiltrat gitu ya. Nah masalah ini di luar paru, jadi cairannya akan ngerembes ke sana. Terus jatuh ke bawah gitu. Jadi ngisi di situ. Namanya infusi pleura. Oke, berarti ya. Nah, itu berarti ini adalah tanda-tanda yang bisa kamu temukan pada pasien yang TB paru. Oke. Kalau nemu tanda ini, ya kamu apain? Kalau nemu pasien TB aktif kayak gini, kamu mau ngapain ke pasiennya? Berarti sakit TB beneran nggak dia? Iya, berarti harus kamu obatin TB-nya. Tuh lihat ya, ada gambaran mendukung TB, maka kamu berikan obat TB. Ya. Kalau ternyata pasien datang ke kamu dengan gambaran TB inaktif, perlu diobatin nggak? Nggak perlu, karena TB-nya sudah mati. Itu kan sisa kerusakan jaringannya aja. Makanya ini bisa diparu. Jadi gue bilang, kalau TB inaktif itu TB-nya udah hilang. Tinggal parunya aja yang berusaha menyembuhkan dirinya. Ya. Namanya kelihatan fibrosis. Nanti gambarannya itu kayak gini. Pulmonary fibrosis. Nah, kayak gini. Putih-putih kayak kawat gitu. Tapi lurus-lurus. Udah tuh, ini kayak gitu. Ya kan? Bukan infiltrat toh. Nah, itu namanya fibrosis paru. Nah, berarti dia itu sudah nggak ada TB-nya. Udah hilang. Ini. Masa ada bronkus itu jalan vertikal kayak gini. Nggak ada. Berarti itu kan fibrosisnya. Ya, dulu berarti dia pernah TB. Tapi udah hilang. Yes, tadi kan. Ini alur diagnosisnya TB anak. Agak beda sih. Kalau pasien TB anak itu kan nggak bisa atau susah buat ngeluarin dahanya. Jadi kita nggak menggunakan daha itu sebagai gold standar yang buat diagnosis gitu ya. Tapi nanti kita pakai yang namanya skor TB. Cuman kalau anaknya bisa ngeluarin dahanya, ya alhamdulillah, itu bisa kita cek TCM kayak orang dewasa. Tapi kalau dia itu nggak bisa ngeluarin dahanya, anak dua tahun misalnya, masa bisa dia ngeluarin dahanya? Pasti dia telan lagi namanya. Nah, itu kalau kita nggak bisa dapat spesimennya, kita bisa pakai scoring TB gitu ya. Skor TB itu apa? Ini ada beberapa parameter gejala TB-nya, kan? Dan ada skornya tuh. Ini hanya dipakai untuk anak ya. Dewasa nggak usah pakai ini. Jadi lihat dulu ada nggak dia kontak sama orang yang terdiagnosis TB. Kalau nggak jelas ya nol. Kalau nggak ada ya nol juga sih ya. Nilainya nol. Nah, kalau ini, kalau yang ada laporan keluarga atau dia itu terinfeksi pasien TB baru, tapi BTA-nya negatif, itu skornya 2. Atau nggak pernah dicek BTA-nya. Tapi kalau BTA-nya positif, misalkan mbahnya
neneknya TB, bedanya positif. Lah berarti dia tuh resiko terpapar kumannya lebih banyak. Dan makanya skornya 3. Oke. Nah, terus nanti uji kulitnya ya, pakai uji tuberkulin atau manto tes. Manto, ini X-nya nggak usah dibaca ya. Ini nama Prancis kan, X-nya nggak dibaca. Nah, jadi eh, kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya tes mantuk, tes mantuk. Mantuk itu lah pulang. Ini mantuk. Mantuk tes itu kita masukin proteinnya TB itu. Nah, ini yang diinjeksi ini tuh proteinnya kuman TB. Apakah badannya si anak itu ngerespon kuman TB-nya? Kalau dia nggak ngerespon, berarti artinya apa? Dia belum pernah terpapar kuman TB. Nah, kalau dia itu diinjeksi ternyata jadi merah gitu, oh berarti badannya anak ini ngerespon terhadap protein yang kita suntikkan tadi. Berarti logikanya apa? Dia punya antibodi terhadap TB. Berarti dia kena TB. Nah, kayak gitu tuh. Jadi, mantu tes yang positif, merah kayak gini itu, nanti kita sebut dia skornya 3. Ya. Nah, padahal untuk skor minimal kita sebut dia itu TB anak berapa? Minimal 6. Tuh, skornya 6 aja udah kamu sebut TB anak yang terdiagnosis klinis. Guys. Nggak perlu X-ray, nggak perlu yang lain-lain. Gitu ya. Jadi, cuman 2 pemeriksaan ini saja. Nah. Kontak TB-nya ada, terus mantul tes yang positif, ya udah. Apalagi ditambah gejala-gejala yang lain ya. Misal berat badannya nggak naik, jadi itu kan ya. BB-nya kurang dari 90 atau kurang dari 70% dari standarnya. Nanti kita belajar standar pengukuran berat badan anak ini ya. Nah itu, kalau dia itu tadi kan trias TB-nya itu adalah ini, nah dari trias TB-nya. Berat badannya anak nggak naik-naik atau BB-nya turun. Nah itu berarti dia gejala TB itu. Nah kayak gitu. Pada anak agak ribet memang diagnosisnya. Atau demam yang nggak diketahui lebih dari 2 minggu, itu kan trias TB juga atau demam. Batuk kronik lebih dari 2 minggu. Batuk kronik pun itu skornya cuma 1. Karena yang batuk kronik nggak cuman di asma pada anak-anak, itu batuk kronik. Atau ada gambaran-gambaran lain yang apa namanya ini pembesaran kelenjar getah bening atau pembesaran tulang gitu ya. Nah itu skornya 1. Ya. Atau fototoraksnya menggambarkan atau mendukung gambaran TB itu skornya 1. Jadi nanti kalau kamu mau mendiagnosis itu kejar yang poinnya besar-besar gini dulu aja. Sputum BTA keluarganya positif gak? Ya. Terus mantul tesnya positif. Nanti. Hmm. Ada pertanyaan? Terus paling kalau di blok blok paru kan dewasa aja. Nanti di blok tumbuh kembang biasanya ada tentang TB anak. Nah, sekarang kita lihat definisi pasien TB. Jadi, pasien TB itu nggak cukup kita sebut dia positif TB, gitu toh. Nggak cukup. Karena kita itu nanti harus mengklasifikasikan pasiennya untuk menentukan strategi terapinya apa. Oke, kita kenalan dulu sama jenis-jenisnya pasien TB ya. Yang pertama itu TB kasus baru. Ini yang paling sering kita dapatkan sih. Jadi disebut baru itu kalau belum pernah minum OAT, nggak pernah minum obat TB sebelumnya. Atau kalaupun dia itu minum OAT itu belum sampai 28 hari. Jadi 1 bulannya TB itu hitungannya adalah 28 hari, nggak 30 hari, nggak 31. Itulah bulannya orang gajian. Ya. Nah, ini bulannya TB itu 28 hari. Selama dia belum pernah minum lebih dari 1 bulan, itu masih kasus baru. Jadi contoh ya, pasien itu dikasih obat TB loh, kamu dari TB dikasih obat 2 minggu dia membaik, enak kan? Terus dia stop minum obatnya. Nah, kalau masih 2 minggu berarti nggak mencapai 28 hari kan? Terus dia itu ternyata 2 bulan berikutnya dia gitu lagi, menunjukkan gejala TB-nya lagi, bisa kan? Nah, berarti dia itu tetap waktu kalau datang ke kamu itu kamu tetap diagnosis dia sebagai kasus baru. Jadi jangan lupa nanyain udah minum obat berapa lama sebelum berhenti gitu. Nah, itu. Nah, kalau udah pernah minum obat lebih dari 20 hari masuk ke sini namanya PTO, pernah terpapar obat ya. Pernah terpapar obat itu ya pokoknya minumnya udah lebih dari 28 hari.
tapi putusnya kurang dari 2 bulan. Jadi barusan dia putus. Ya, bukan putus sama pacarnya, tapi putus dari obat TB-nya. Ya nggak aja obat TB itu pacarnya lah 6 bulan. Pacaran sama obat TB. Kalau putusnya lebih dari 2 bulan, lah itu baru kamu sebut putus obat. Ya. Jadi ini mirip sih sebenarnya. Cuman seberapa lama dia putus. Nah, kalau dia udah pernah sembuh, berarti udah lengkap kan ngobatinnya, udah lengkap, udah sembuh. Ternyata dia kena lagi itu. Nah, itu namanya relapse. Nah, sempat sembuh. Gitu. Nah, itu. Jadi yang disebut sembuh itu adalah ini, dia pernah minum obatnya 6 bulan full, habis itu dicek BTA negatif, jadi sembuh tuh. Nah, itu berarti terus dia kena sakit lagi. Itu namanya relapse atau reinfeksi ya. Atau enggak sampai 6 bulan, misalkan minum obat ke bulan kelima, dicek BTA negatif, itu kan arahnya udah mau sembuh tuh. Tapi dicek di bulan ke-6, kok positif lagi. Nah, itu kumat lagi, itu berarti kena infeksi. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya yang paling penting itu cuman bedain ini aja. Ini kasus baru atau bukan kasus baru itu. Ini nanti strateginya mirip-mirip, mirip-mirip. Rujuk aja. Terus nanti obatnya pakai obat resisten obat. Strategi TB resisten obat. Nah, yang kita kerjakan itu yang ini aja. Simple, minimal ini kita kerjakan aja. Oke, itu klasifikasi pasiennya, orangnya. Nah, nanti kita klasifikasikan juga kumannya. Ini sifat kumannya nih. Kita tahunya dari mana? Tahunya dari ini, TCM. Tadi kan sifat kuman itu kan ada yang sensitif rifampicin, ada yang resisten rifampicin, ada yang sensitif isoniazid, ada yang resisten isoniazid. Nah, itu namanya klasifikasi kuman bakteri intinya. Kalau dulu sebelum ada TCM kita harus nanam kumannya, kita kultur kumannya pakai medianya gitu, terus kita tes satu-satu pakai antibiotik. Itu lama. Padahal kuman TB itu replikasinya jauh lebih lama dari kuman-kuman yang lain. Mengkultur kuman lain itu paling 3 hari itu udah timbul. Ini 2 minggu aja belum tentu keluar. Jadi enak banget ini. Nah, jadi kumannya itu nggak agresif kan. Cuma ya cenderung malas kuman. Cuma kalau udah infeksi itu susah banget. Nah, jadi nanti kamu harus kenal ini nih. Ada TBMR, monoresistance. Kalau cuman resisten terhadap satu obat lini pertama, ya. Kecuali rifampicin. Kalau dia itu resisten satu obat, tapi rifampicin, namanya TBRR, rifampicin resistance. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang TBPR. TBPR itu poly resistance. Jadi lebih dari satu OAT. Tapi nggak boleh resisten rifampicin dan nggak boleh resisten isoniazid. Obatnya lini satu itu kan ada 4 kan. Isoniazid, rifampicin, etambutol, sama pirazinamid gitu kan. Kalau resisten terhadap etambutol sama pirazinamid, ya boleh kamu sebut itu poli resisten. Ya. Tapi kalau dia resisten terhadap isoniazid sama rifampicin, nggak boleh kamu sebut itu poli resistance. Itu namanya multi drug resistance ya. Parah tuh. Ini obat utamanya aja dia kebal gitu ya. Ya jangan harap kita pakai etambutol toh gitu ya. Nah, jadi MDR itu kalau resisten terhadap rifampicin dan isoniazid sekaligus. Bentar. Nah, oke, saya ini TBMDR ya. Jadi resistennya terhadap rifampicin sekaligus isoniazid ya, barengan ya. Nah, yang lebih parah itu namanya XDR ya. Extensive Drug Resistant itu udah MDR, ya kan? Harus MDR dulu. Terus resisten terhadap quinolone, obat-obatan yang belakangnya fluoxacin, levofloxacin, gitu ya. Fluoxacin ya. Plus resisten terhadap obat injeksinya, streptomycin, ini antibiotiknya. Jadi repot banget ngobatinnya.
pakai pakai isoniazid nggak bisa, pakai rifampicin nggak bisa, pakai levofloxacin nggak bisa, pakai streptomycin nggak bisa. Jadi oh, susah lah ya, Riz. Nah, gini-gini nih suruh rujukin aja ke spesialis paru, biar dia yang pusing ya kan. Ini ngapain kita yang pusing? Hmm. Yang duitnya banyak kan dia. Kita kasih dia tuh ngerjain yang gampang-gampang aja. Nah, kayak gitu tuh. Terus ngerti ya? Iya. Nah, jadi kamu tadi harus tahu definisi pasien TB-nya sama definisi resistensi bakterinya ya. Kalau nggak ada resisten gimana? Oh, ya udah itu TB yang biasa aja, TB yang aman lah kita pakai. Nah, terapi TB itu secara umum nanti kita bagi itu ada kategori satu, ada kategori dua, ada TB terapi buat MDR, tapi kita harus tes sensitivitasnya dulu. Ya, ada TB anak, terapi TB anak beda lagi. Ini ntar aja. Ya. Nah, terus kalau MDR itu bisa pakai obat-obatan yang lain ya, kanamisin, levofloxacin, capreomycin, dan lain-lain ya. Kita belajarin aja. Kategori satu sama kategori dua. Kategori satu itu hanya untuk kasus baru. Wis, mau pulmonal kayak, mau ekstra pulmonal kayak, sama aja. Kalau kategori dua, itu untuk yang selain kasus baru. Yang ini tadi. Makanya tadi di awal tak suruh bedain kan. Iya. Ini relapse, apa PTO, atau putus obat, atau yang lain-lain deh. Itu nanti pakai kategori dua. Nah, kita akan belajar yang ini dulu aja, yang gampang. Kategori satu. Oke. Kategori satu itu kalau dituliskan rumusnya kayak gini nih. 2 HRZE sama 43 HR3 ya. Nah, gini. Jadi, kamu lihat dulu 2 sama 4-nya ini. Yang ada di depannya ya. Di depannya huruf. Nah, itu ini maksudnya menunjukkan bulannya. Jadi selama 2 bulan, ini dia minum obat yang isinya 4 obat ini. Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, sama Tangbutol. Empat-empatnya diminum tiap hari gitu ya. Nah, 4 bulan berikutnya ini dia cuma minum isinya isoniazid sama rifampicin. Dan tiga itu maksudnya cuma 3 kali seminggu. Jadi nggak tiap hari, ada liburnya. Nah, kayak gitu. Ini ya, ini obat-obatannya. Obat-obatannya itu ada dosisnya sendiri kan. Isoniazid itu dosisnya segini, maksimalnya segitu. Ini untuk yang dosis harian, berarti untuk terapi yang ini. Jadi ini yang harus kamu tahu ya, 2 bulan pertama ini kita sebut namanya terapi fase intensif. Ya, fase intensif. Yang empatnya ini adalah fase eh, lanjutan. Nah, namanya fase lanjut. Nanti ada fase intensif sama fase lanjutan. Itu ya. Nah, nanti pemeriksaan dahak ulang itu di akhir fase intensif, gitu ya. Jadi di akhir bulan kedua kan. Iya. Nah, sama 1 bulan sebelum pengobatan selesai berarti bulan kelima kan. Sama di akhir pengobatan berarti di 6 bulan ke-6 gitu. Nah, ini pemeriksaan dahak ulangnya. Nanti ada tabelnya dari si Kemenkes nanti tak kasih tabel. Ini dosisnya nih. Jadi untuk yang isoniazid diminum harian itu berarti yang untuk fase intensif nih ya. Jadi yang minumnya tiap hari itu ini intensif. Nah, kalau yang fase lanjutan itu minumnya minimal 3 kali per minggu. Atau kalau yang sekarang sih trennya setiap hari juga, gitu ya. Selama livernya kuat ya. Nah, livernya jebol ya, pikirin lagi. Nah, itu kan. Jadi ingat H R Z E gitu ya. Oke. Plus nanti ada tambahan streptomycin. Tapi streptomycin itu bukan buat kategori satu. Nih, yang ada streptomisinnya itu yang kategori 2. Karena streptomycin itu nggak bisa diminum. Ini obat suntik. Jadi nyuntiknya itu ini ya, kalau kategori 2 coba baca ya. Ini lebih tepat nih. 2 bulan HRZE plus disuntik streptomycin tiap hari. Tiap hari Bang. Tiap hari. Jadi aku dulu dapat pasien kayak gini kategori 2 tuh ya. Dia kontrol rutin ke klinik kan. Jadi dia bawa kartu TB-nya itu tak tulisin. Oke Pak, ini tak masukin ya, saya tulisin hari ini gitu ya. Tak suntik di bokong kanannya gitu. Terus dia besoknya
Aku kan lupa tuh. Kemarin tak suntik di bokong mana ya Pak? Di kanan. Oh ya hari ini yang kiri ya. Jadi langsung link tuh bokongnya kanan kiri. Jadi bayangin sebulan disuntikin, 2 bulan ya disuntikin Streptomycin ya. Ya kayak saringan bokongnya. Tuh, 2 bulan minum HRZE plus streptomycin disuntik kan. 1 bulan minum HRZE. 5 bulan minum ini. Berarti berapa bulan tuh? 8 bulan minum obatnya lebih lama tuh. Kategori 2 itu makanya disimpan buat yang bukan kasus baru tuh. Ya. Tapi paling sering nanti kita ditanyain yang ini kategori satunya. Levelnya dokter umum yang ini. Itu dosisnya ribet toh, satu-satu ngitunginnya. Masa harus nulis resipe isoniazid, berapa resipe pirazinamid, nah, itu ribet. Nah, makanya dibikin obatnya itu yang udah dijadiin satu kayak ini. Nah, ini namanya KDT, kombinasi dosis tetap. Ya. Kombinasi dosis tetapnya KDT. Atau bahasa Inggrisnya itu FDC. Kita nyebutnya itu FDC sih. Fixed Drug Combination. Ya itu kan artinya ini kan. Nah, jadi FDC itu satu tabletnya isinya kayak gini. Rifampicin 150, pirazinamid, isoniazidnya 75 miligram, pirazinamidnya 400, etambutolnya 275. Itu dipak jadi satu tablet, satu kapsul. Bukan kapsul sih, tablet oke. Nah, kayak gini nih. Nah, untuk lihat. Jadi satu strip ini ada berapa tablet tuh? Ini 4 toh, ke sana 7 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu strip ini ada 28 tablet. Ya. Kalau diminum 1 kali sehari, berarti akan habis dalam berapa hari? 28. Pas dengan hitungan 1 bulannya TB. Gitu ya. Jadi 1 bulan dia minum satu strip ini. Kalau minumnya cuma satu ya. Kayak obat KB. Nah, ini yang besar karena ini yang fase intensif. Fase intensif lah pakai 4 obat tuh. Makanya gede-gede itu tabletnya. Nah, kalau yang fase lanjutan yang diminum 3 kali seminggu itu cuma 2 obatnya tuh. Rifampicin sama isoniazid. Nah, cuman 300 miligram kecil-kecil. Ini yang sering keliru dikira obat KB. Nah, bukannya mencegah kehamilan, malah hamil gara-gara salah minum obat itu. Oke, itu ya. Ini bilang waktu itu, pasien-pasien kadang di desa itu dikira bentuknya sama itu obat KB. Bu, nanti dibaca dulu belakangnya ya. Dan pasien itu dapatnya ini, box-boxan gini nih. Jadi habis makan itu snacknya ini, obat TB. Nah, oke. Jadi gimana cara minumnya? Cara minumnya itu sesuai dengan berat badannya tuh. Misal kamu dapat pasien berat badannya, beratnya berapa sih? 80 tuh. 80 ini kan, sini kan. Nah, itu berarti sehari minumnya 5 tablet tuh. 5 tablet 4 KDT. Maksudnya yang ini ya. Jadi sehari minum 5. Hmm. Minum ya. Habis sarapan minum 5 belum. Kayak gitu tuh. Jadi karena kumannya susah dibunuh, makanya kita pakai 4 antibiotiknya. Ini 4 antibiotiknya. Nah, tuh ya. Kalau pasiennya kurus-kurus, kan pasien TB itu kan kurus-kurus, nggak ada yang kayak kita. Kan. Nah, jadi dia itu akan mungkin lebih kurang. Ya tetap sih minum 3 ya kenyang. Nah, nanti sama juga ini untuk yang fase lanjut. Gampang kok, tinggal 2, 3, 4, 5. Jadi nggak ada yang satu. Nggak ada yang satu tablet. Sehari satu tablet nggak ada. Makanya minimal sebulan kamu bawain pasien itu 2. Karena satu strip ini kan habis 15 hari loh. Jadi kamu kasih 2. Kok 14 hari. Tuh, selama 56 hari minum yang ini. Nanti 3 bulan lanjutin pakai yang ini. Selama 16 minggu. Ini kok 3 bulan? 4 bulan. Yes, bisa. Nah, itu jadi cara nulisnya kayak gini ya. 2 bulan, fase intensif, pakai 4 obat, dilanjut 4 bulan, pakai
dua obat, minumnya 3 kali seminggu. Seminggu. 3 kali seminggu ya, bukan 3 kali sehari ya. Di overdosis pasiennya. Mm-mm. Itu yang kategori 1. Iya. Nah, yang kategori 2 lebih ribet lagi tuh, ya kan? Iya. Fase intensifnya itu ini ada obat minumnya plus injeksi streptomisinnya. Nah ini, oh ini plus streptomisin injeksi. Nah nanti beda miligramnya di situ. Jadi ini nih yang bikin pasien tuh jadi bosen minum obat gitu. Iya. Aku tuh kemarin infeksi apa ya? Pokoknya aku harus minum antibiotik itu 2 minggu. Dari cuman 2 tablet. Iya. Sedikit tau. Itu pun bosen ya kan. Hari ke-7 ke belakang tuh harus bosen lah aku ya. Tapi tetap harus diminum ya. Bayangin kalau pasiennya minumnya 2 bulan. Mau kok gak bosen banget ya. Gitu. Nah, ini resimen terapinya untuk TB anak beda lagi ya. Ntar aja kita bahas ya pada untuk TB anak. Nanti. Iya. Nah, ini sifat-sifat obatnya ya. Si pasien TB itu. Ini obatnya kan HRZES kan ya. Nah, yang isoniazid ini itu efek sampingnya biasanya dia ke saraf tuh, neuropati perifer ya. Terus kadang dia ada ini gangguan fungsi hatinya. Jadi apa namanya? Enzim hatinya bisa naik di darah. Jadi ini nih, aku punya sel hati misalkan tuh. Sel Iya. hati itu lah kotak ini tuh. Iya. Di dalamnya kan ada banyak proteinnya. Ada AST, eh apa sih kalau di Indonesia nyebutnya itu SGOT misalnya nih. Pernah dengar toh? Iya. SGOT, SGPT itu ya. Kalau sel heparnya itu hidup, dia bocor nggak keluar enzimnya ini. Nggak bocor, tersimpan di dalam sel heparnya ya. Tapi kalau ternyata kita kasih obat tadi berbulan-bulan, itu sel hepar ada yang mati gitu kan, jadi bocor gitu kan. Makanya enzim-enzimnya pada bocor keluar tuh. Jadi kamu cek SGOT sama SGPT-nya bisa naik di darahnya dia. Jadi artinya heparnya bocor, selnya ada yang Nah, jadi nanti jangan lupa memantau fungsi heparnya. Kondisi heparnya itu bisa kamu cek pakai SGOT, SGPT-nya, terutama SGPT-nya. Terus apa lagi? Nih kayak pirazinamid, pirazinamid sama rifampicin itu efek sampingnya juga sama nih. Gangguan fungsi hati. Pirazinamid gangguan fungsi hati, malah dia juaranya ya. Jadi 3 obatnya itu membebani hatinya. Makanya hati-hati bisa jebol hatinya. Nah, yang E itu enggak membebani hati, etambutol. Tapi ke mata efek sampingnya. Iya. Jadi ngafalin efek sampingnya itu gampang. Etambutol tuh E toh. Iya. Mata bahasa Inggrisnya adalah Iya. eye itu ya. Nah, jadi efek sampingnya ke mata. Nah, kayak rifampicin tuh. Rifampicin itu depannya R kan. Iya. Efek sampingnya itu jadi red. Nah, metabolitnya rifampicin itu kalau di metabolisme dia keluar lewat kencing jadi merah. Ah. Ya. Oh, ini nih, urin berwarna merah. Terus flu-like syndrome, influenza berat, kulitnya jadi merah-merah. Jadi kayak, ya, pokoknya bikin merah lah dia. Nah, itu rifampicin. Nanti kalau pasien itu pipis terus merah gitu kan nanti aku tuh, "Dok, aku jadi pipis darah gitu." Itu kamu harus bilang ke dia, "Pak, itu bukan pipis darah ya. Itu obatnya yang kebuang gitu ya. Sisa obat yang kebuang. Jadi nggak usah takut." Nanti kalau dia mikir itu ada kencing darah, dia takut nggak mau minum obatnya lagi. Batuk darah. Jadi beneran TB nggak sembuh-sembuh gitu. Gitu. Itu ya. Jadi kamu harus ngerti ini efek sampingnya biar bisa jaga-jaga. Itu pasienku nanti kira-kira muncul keluhan apa tuh? Streptomycin karena dia itu obat suntikan ya. Ini resiko paling besar untuk bikin shock anafilaksis. Hanya pas nyuntik bawa yang bokong kanan kiri tadi itu tak siapin dulu epinefrinnya. Jadi pas dia tahu-tahu delosor dan si turun, nah epinefrinku udah siap. Nah, jadi kayak gitu tuh. Ya pastinya nyeri di tempat suntikan ya. Iya. 2 bulan disuntikin.
Orang KB aja sebulan sekali. Nah, ini ringkasannya ya. Ini hafalan kalau kayak gini. Ini nggak usah. Ini hafalan. Nah ini tabelnya dari Kemenkes untuk pemeriksaan dahak ulang. Ya, jadi ini ada dua klasifikasi pasien. Ini pasien baru pakai kategori berapa kalau pasien baru? Kategori satu. Ada yang pengobatan ulang. Ini kategori dua, ya. Nah, kita kan ngobatin kategori satu tuh. Lihat aja nih, ini bulannya. Kategori satu tadi terapinya berapa bulan berarti total? 6 bulan ya. 2 bulan intensif, 4 bulan lanjutan. Nah, jadi yang ada X-nya ini adalah bulan yang ada nggak tes dahaknya. Tadi kamu salah satu kriterianya pasien di TB itu kan BTA-nya positif, betul. Jadi sebelum mulai terapi itu BTA-nya biasanya positif, ya kan? Nah, harusnya setelah diobatin 2 bulan, nanti dia jadi negatif, tuh ya. Jadi dari yang tadinya positif menjadi negatif. Ini kita sebut namanya konversi, berubah BTA-nya. Berarti kalau dites di akhir bulan kedua, dia itu konversi jadi negatif, bagus nggak? Bagus. Berarti obatmu itu mempan buat bunuh bakterinya, makanya hilang di dahaknya. Nah, jadi itu makanya di bulan kedua ini ada tanda X-nya. Berarti kamu harus tes putum. Ini ya, X itu maksudnya nih pemeriksaan dahak ulang di minggu terakhir bulan pengobatannya untuk evaluasi itu. Jadi harusnya dia konversi nih di sini. Kalau nggak konversi, apa efeknya? Berarti kemungkinan obatmu itu nggak mempan buat bunuh kumannya itu. Gitu ya. Nah ini, jadi kalau misalkan pasien itu di akhir bulan kedua itu nggak konversi, kamu masih kasih kesempatan 1 bulan lagi. Mulai aja fase lanjutannya, tapi ini di akhir bulan ketiga kamu tes lagi dahaknya. Harusnya dia sudah negatif. Nah itu ya. Nanti di bulan keempat nggak ada pemeriksaan dahak. Di bulan kelima, 1 bulan sebelum selesai terapinya itu kita tes lagi di sini. Harusnya yang tadinya udah negatif itu dia tetap negatif di sini gitu ya. Nah, nggak jangan jadi positif lagi gitu ya. Kalau di sini tetap positif berarti namanya gagal terapi gitu. Ya. Nah, terus nanti di bulan ke-6, di minggu terakhir bulan ke-6 itu dia harus kontrol tuh, cek lagi struktur BDA-nya. Harusnya dia apa hasilnya? Harusnya negatif gitu kan. Kalau dia jadi positif lagi, lah itu gagal terapi namanya. Jadi dia belum sembuh gitu ya. Nah, jadi syaratnya disebut sembuh itu apa, Ri? Di akhir bulan ke-6 dia harus negatif. Nah, makanya itu ya, syaratnya disebut sembuh itu dua kan. Harus negatif di akhir bulan ke-6 dan terapinya harus lengkap gitu ya. Kalau terapinya lengkap tapi sputum BTA-nya positif, berarti itu namanya gagal terapi, betul. Ya. Kalau terapinya lengkap tapi dia nggak kontrol buat cek sputum, kamu sebut sembuh nggak? Enggak. Kamu cuma nyebut dia terapinya lengkap. Sembuh atau enggak kita nggak tahu. Nah kayak gitu. Nanti ini kalau sembuh itu ada sertifikat. Sertifikat sudah menyelesaikan terapi TB dan sembuh. Gitu. Jadi kayak kelulusan apa sih kuliah gitu ya. Ada sertifikat. Nah, jadi ini yang bikin TB itu jadi masalah juga ya. Harus rutin, harus rajin mengontrol gitu. Itu masalah buat pasien dan masalah buat kita. Dokternya kita yang ngurusin itu. Yang kategori 2 malah lebih lama lagi sampai bulan ke-8. Ini nggak usah ini. Rujukan aja. Nah ini definisinya ya. Ini ya disebut sembuh itu apa? Eh ini ya awalnya positif, gitu kan? Dan dia ini pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatannya menjadi negatif, gitu ya. Akhir pengobatan jadi negatif. Nah itu, oke.
Nah, kalau pengobatan cuma lengkap itu ya, berarti dia cuma minum obat aja, ya. Tapi hasilnya eh, tanpa ada bukti hasil pemeriksaan biologisnya, nggak dicek atau dia udah cek tapi hilang. Nah, itu masuknya pengobatan lengkap. Kalau gagal, jadi yang tetap positif ya di bulan ketiga, kelima atau keenam. Nah, yang meninggal ya meninggal lah ya, meninggal setahun meninggal. Ini penyebabnya apapun ya. Pasien TB meninggal gara-gara apapun, itu kita diagnosis sebagai meninggal. Loh, kalau dia meninggalnya gara-gara diare gimana? Kan bukan gara-gara TB, TB-nya kan batuknya. Tetap kita hitung itu sebagai ini pasien TB meninggal. Mungkin gara-gara TB-nya turun, gara-gara efek TB-nya imunnya turun, jadi diare, atau efek samping terapinya, dia jadi meninggal. Masuk tetap di meninggal. Nih, sebabnya apapun, gitu ya. Selama sebelum memulai atau sedang menjalani pengobatan. Bahkan apapun ya, kalau misalkan oh, pasien minum obat TB, di bulan ketiga dia nyebrang jalan terus ketabrak mobil, meninggal. Itu meninggalnya gara-gara TB enggak? Kayaknya enggak kan? Tapi tetap kita laporkan sebagai meninggal. Jangan-jangan dia itu minum isoniazid tadi itu. Ini kan neuritis. Jangan-jangan sarafnya jadi terganggu. Jadi dia hilang keseimbangan atau gimana terus sampai ketabrak mobil. Jadi orang statistik itu nggak mau tahu kalau TB-nya meninggal apapun sebabnya langsung sini meninggal dia bisa bisa. Nah kayak gitu sih. Ya sih deh. Tadi dari evaluasi itu berarti pasiennya yo nakal aja ya. Misal dia pindah rumah terus gak lapor. Harusnya kan yang ngurusin itu kan puskesmas. Puskesmas itu kan levelnya kecamatan. Kalau dia pindah kota, harusnya dia lapor ke kecamatan itu. Aku lagi terapi TB nih gitu ya. Nanti obatnya ambil di kecamatan. Ini enggak usah, ini scleroderma tentang infeksi kulitnya. Yes, itu aja TB. Yang penting kamu bisa diagnosisnya dan bisa merencanakan terapinya. Yang sering paling banyak ini tuh di situ nanti. Pakai ini untuk diagnosis, terus untuk terapinya pakai ini. Sorry, pakai ini. Nah, dua slide terpenting di BPT itu ya ini. Ngerti dok? Terus, ada pertanyaan?